Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masalah kenyamanan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit walaupun hanya sepotong plastik seperti ini, namun manakala Anda tidak bisa mengelola dengan baik akan menjadi bencana yang sangat besar. Namun jika Anda bisa menggunakan dan mengendalikannya, maka akan menjadi sebuah keuntungan yang sangat hebat. Walaupun mungkin ketika Anda punya dompet terselip beberapa kartu seperti ini, atau mungkin juga Anda bisa punya segepok seperti ini yang banyak kartu kreditnya, tapi yang Anda harus ingat bahwa kartu kredit adalah sebuah kartu utang dan Anda harus membayarnya pada akhir bulan atau di awal bulan berikutnya. Jadi bijaksanalah dan berhati-hatilah ketika Anda menggunakan kartu kredit, karena kartu ini sebenarnya adalah kartu yang harus Anda pertanggungjawabkan kemudian. Sampai akhir tahun 96, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia atau AKI mencatat di Indonesia sudah beredar 1,8 juta lembar kartu kredit. Dan itu kalau seandainya dipajang maka akan sepanjang 153 km pada tahun itu. Dan itu adalah jarak antara Jakarta dan Bandung. Jadi pada tahun sekarang tentu kartu ini sudah sangat lebih banyak lagi dan tentu akan berbeda. Dengan menggunakan kartu kredit Anda bisa menggunakannya untuk berbelanja di merchant-merchant ataupun di toko, supermarket, swalayan dan apapun yang memajang logo Visa ataupun Mastercard di tokonya. Anda akan bebas dan tentu Anda akan berbelanja menurut pagu atau limit kartu kredit yang disediakan. Sebagai analogi, ada sebuah toko yang memajang logo Master atau Visa. Tentu kita, saya dan Anda akan merasa nyaman tanpa harus melihat isi dompet, berbelanja dengan apapun. Ketika makan pun juga begitu, di restoran yang memajang logo Visa dan Mastercard, tentu Anda tidak akan melihat lagi berapa jumlah uang yang ada di dompet Anda. Lalu kemudian Anda bisa membayarnya. Namun manakala suatu saat, contohnya saya menemui suatu saat di suatu kota, saya juga berbelanja dengan CD yang sangat banyak. Saya hitung mungkin sampai 20 sampai 25. Namun apa yang terjadi manakala ketika saya mengeluarkan kartu kredit saya dan ternyata di toko tersebut tidak bisa menerima pembayaran menggunakan kartu kredit. Saya kemudian milih lagi kemudian sampai hanya tersisa 2 CD. Kenapa? Karena di dompet saya hanya cukup digunakan untuk membeli 2 CD-ROM. Dari dua analogi ini kita bisa membuat kesimpulan bahwa kartu ini sudah menjadi gaya hidup di sebagian orang. Kartu kredit juga bisa digunakan sebagai indikasi bahwa suatu kota perputaran ekonominya makin bagus atau tidak. Karena dengan adanya kartu kredit maka di situ akan banyak merchant-merchant yang artinya bahwa perputaran kartu di situ menjadi lebih besar. Untuk menghitung bunga kartu kredit ada 2 cara. Yang pertama adalah menurut tanggal transaksi dan yang kedua adalah tanggal cetak. Tentu Anda pernah berpikir bagaimana bank menyusun nomor-nomor kartu kredit ini sehingga dinyatakan valid dan bisa digunakan, dan apa arti angka-angka yang tertera pada kartu kredit ini. Kemudian Anda juga mungkin akan berpikir bagaimana sebuah bank menyatakan bahwa nomor kartu kredit ini adalah valid dan bisa digunakan. Anda tentu sudah banyak yang memulai menggunakan kartu kredit ini dan banyak menggunakannya untuk berbagai keperluan. Walaupun demikian, Anda harus berhati-hati bahwa kartu kredit yang Anda miliki, account ini bisa dicuri orang dan digunakan untuk keperluan pribadi mereka yang tidak benar. Dulu dengan hanya menghafal 16 digit nomor ini, orang sudah bisa menggunakan untuk berbelanja dan keperluan apapun di internet. Oleh karena itulah sekarang bank-bank di Indonesia dan juga dari peraturan Bank Indonesia mensyaratkan peraturan yang sangat ketat. Ketika Anda menggunakan kartu kredit secara fisik, yaitu biasanya harus menyertakan PIN
Hal ini disebabkan karena orang bisa mencuri secara fisik kartu kredit ini dan digunakan untuk berbelanja, namun bisa juga orang hanya menggunakan nomor akun yang digunakan. Pada saat Anda akan menggunakan kartu-kartu ini untuk berbelanja, yang Anda lakukan adalah dengan cara menyerahkan kepada petugas, baik itu kasir maupun petugas yang lainnya atau toko, kemudian dia akan menggesek. Ini pada zaman dahulu, namun sekarang hal itu tidak terjadi lagi, tetapi dengan cara memasukkan ke dalam mesin EDC. Di dalam mesin EDC itu kemudian ini tidak akan terbalik, yang dimasukkan adalah yang ada chipsnya ini, karena semua datanya akan disimpan di sini. Kemudian biasanya kita akan diminta PIN-nya untuk dimasukkan dan akan dinyatakan valid. Proses inilah yang disebut dengan authentication. Bank EDC akan mengirim data ini ke bank dan melakukan checking apakah nomor yang tertera di sini atau yang digunakan ini valid, yang dikeluarkan oleh bank dan digunakan oleh orang yang sah. Nomor-nomor yang tertera di dalam kartu kredit ini tentu tidak bisa dibuat sembarangan, namun sudah dilakukan kombinasi dengan baik. Bentuk bukan nomor serial ataupun urut ataupun acak, namun nomor ini dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan algoritma tertentu. Algoritma itulah yang dinamakan algoritma cek dikit loan. Bagaimana ketika Anda berbelanja? Tentu ketika Anda berbelanja di supermarket atau dimanapun, Anda akan membawa barang belanjaan Anda kepada kasir, dan kemudian kasir akan menghitung. Itu kalau tokonya konvensional. Tentu akan berbeda ketika sudah besar seperti mall dan supermarket. Kalau seandainya hal itu terjadi, maka antriannya pasti akan sangat panjang sekali. Untuk itulah supermarket ataupun yang lainnya menggunakan barcode. Barcode itu tertempel pada barang yang dipasang di dalam mallnya mereka, dan kemudian ketika barang tersebut diserahkan kepada kasir, maka kasir akan mendekatkan barcode tersebut ke dalam barcode reader. Barcode kemudian akan mendeteksi apakah barang tersebut valid, dan kemudian akan tampil di layar barang tersebut apa, harganya berapa, dan secara otomatis jumlah yang dibeli oleh seseorang akan mengurangi stok barang di gudang.